Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Miss ya dalam pembelajaran daring. Nah, apakah kamu masih semangat? Miss harap kalian semua masih semangat ya, agar kita bisa memulai kembali pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 di subtema 2, tema pertama. Nah, dalam pembelajaran 4 ini, Miss akan menjelaskan mengenai yang pertama, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, berikutnya Miss akan menjelaskan menentukan ide pokok dalam teks lisan. Dan yang terakhir nanti Miss akan menjelaskan mengenai sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, mohon disimak penjelasan Miss berikut ya. Negara kita, negara Indonesia, memiliki beberapa pulau. Di antaranya Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua serta Maluku. Nah, di setiap pulau-pulau ini memiliki banyak keragaman kenampakan alam serta flora dan juga fauna. Nah, arti dari flora yaitu tumbuhan dan fauna adalah hewan. Seperti yang ada di Pulau Sumatera. Kenampakan alam yang ada di Pulau Sumatera seperti pegunungan, gunung, sungai, pantai, danau, dan dataran rendah. Flora yang tumbuh di Pulau Sumatera adalah bungong jompa, kenanga, dan sirih. Sedangkan fauna yang hidup di Pulau Sumatera ada gajah, orang utan, dan harimau. Nah, itu dia kenampakan alam serta flora dan juga fauna yang ada di Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa, kenampakan alamnya ada gunung, sungai, pantai, dan dataran tinggi. Flora yang tumbuh di Pulau Jawa ada salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, dan sedap malam. Sedangkan fauna yang hidup di Pulau Jawa ada banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Nah, itu dia kenampakan alam, flora dan fauna yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Kalimantan, kenampakan alamnya ada sungai, gunung, bukit, dataran rendah, dan pantai. Flora yang tumbuh di Pulau Kalimantan yaitu anggrek hitam. Dan fauna yang hidup di Pulau Kalimantan yaitu orang utan, pesut, oa, dan bekantan. Itu dia kenampakan alam, flora dan fauna yang ada di Kalimantan. Nah, di Sulawesi, kenampakan alamnya ada bukit, pantai, gunung, sungai, dan danau. Flora yang tumbuh di Pulau Sulawesi yaitu kayu eboni dan kayu damar. Fauna yang hidup di Pulau Sulawesi ada maleo, kuskus, dan anoa. Itu dia kenampakan alam, flora dan fauna yang ada di Pulau Sulawesi. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kenampakan alamnya ada gunung, pantai, dan selat. Flora yang tumbuh di Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara ini adalah ajang kelicung dan cendana. Fauna yang hidup di Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara ada komodo dan jalak Bali. Itu dia kenampakan alam, flora dan fauna yang ada di Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara. Dan yang terakhir, di Pulau Papua dan Maluku, kenampakan alamnya yaitu gunung, sungai, dan pegunungan. Flora yang tumbuh di Pulau Papua dan juga Maluku yaitu bunga anggrek larat dan buah merah. Nah, fauna yang hidup di Pulau Maluku dan juga Papua adalah burung cendrawasih dan nuri raja Ambon. Itu dia kenampakan alam,
flora dan fauna yang ada di Pulau Papua dan juga Maluku. Nah, berikutnya kita mempelajari mengenai ide pokok dalam teks lisan. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari ide pokok dalam teks lisan kan? Nah, jika kamu lupa, kamu bisa lihat di video pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini Miss akan membacakan sebuah teks yang berjudul Katak Sebesar Ayam dari Enrekang. Untuk itu, mohon didengar ya. Katak sebesar ayam dari Enrekang. Warga Dusun Gora, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enkerang, Sulawesi Selatan, menemukan 9 ekor katak dengan ukuran raksasa sebesar ayam. Warga menangkap katak yang dalam bahasa lokal disebut todan itu di kebun sawah pinggiran sungai dan tewa. Kita tangkap 9 ekor, 2 ekor yang paling besar beratnya 1,5 kg dan panjang 50 cm. Sedangkan sisanya berukuran sedang, kata Darussalam, warga yang ikut menangkap katak tersebut. Dia menjelaskan katak raksasa itu dalam jumlah melimpah di wilayahnya. Menurutnya katak itu endemik Latimojong. Kadang warga bisa menangkap hingga 50 ekor. Pria yang berprofesi sebagai pendamping PKH Dinas Sosial itu menambahkan katak itu hanya bisa ditangkap saat malam hari karena selalu bersembunyi saat siang hari. Ahli amfibi dan reptilia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Amir Hamidi, mengungkapkan katak raksasa itu adalah cermin potensi fauna Nusantara. Ini salah satu potensi katak Nusantara yang kita miliki dari Sulawesi, katanya. Menurutnya, katak itu merupakan jenis Limnonectes gruniens dan Limnonectes modestus. Jenis itu bisa memakan apapun yang ada di permukaan tanah, mulai dari tikus hingga burung. Amir mengungkapkan bila dikelola dan dibudidayakan, katak itu bisa dimanfaatkan untuk komoditas ekspor baru. Indonesia merupakan pengekspor katak terbesar di dunia. Kebanyakan katak yang kita ekspor adalah katak sawah jenis Vejervaria cancrifora, ungkap Amir. Sayangnya, katak yang diekspor merupakan hasil eksploitasi langsung dari alam, bukan budidaya. Hal itu akan mengancam kelestarian alam. Nah, selanjutnya materi kita yaitu sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, mengapa demikian? Agar terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan juga sejahtera. Makanya kehidupan kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, dalam setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Di sila pertama berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua berisi tentang bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga berisi tentang nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat berisi tentang mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan di sila yang terakhir, sila kelima, berisi tentang bahwa setiap warga negara
perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Itu dia nilai-nilai luhur yang terkandung di setiap sila Pancasila. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini dapat kamu pahami.